Cobalah perhatikan orang-orang berikut. Tentunya akan masuk akal bukan bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari satu bangsa atau mungkin keluarga yang sama. Bagaimana tidak, mereka memiliki paras yang mirip, budaya dan bahasa yang berhubungan, serta nenek moyang yang serupa. Sayangnya, alih-alih mengenal satu sama lain, mereka justru tidak menganggap dirinya memiliki identitas dan warga negara yang serupa. Tidak seperti mereka yang meskipun sudah terlihat jelas bahwa mereka berasal dari benua yang berbeda, namun pada sesungguhnya menganggap satu sama lain memiliki identitas dan kewarganegaraan yang sama. Di dalam sebuah negara pun, sekelompok masyarakat dapat saja memiliki aspirasi akan sebuah bangsa yang berbeda dari negara tersebut dan tidak jarang menuntut kedaulatan dengan cara membentuk negara yang baru atau menghapus negara yang sudah ada. Itu adalah beberapa manifestasi dari sentimen nasionalisme yang dapat mempersatukan mereka yang berbeda. Namun, di saat yang sama memisahkan mereka atas dasar perbedaan. Atas dasar nasionalisme lah banyak negara di dunia membunuh, menyerang, dan berperang satu dengan yang lain seperti di Yugoslavia, Sudan, dan berbagai tempat lainnya. Sentimen nasionalisme juga tidak pernah usang untuk menjadi komoditas politik dari mereka yang hendak ingin berkuasa. Menurut Marxisme atau liberalisme, negara perlahan-lahan akan kehilangan perannya di masa depan karena dunia akan menjadi semakin mengglobal dan nasionalisme dengan sendirinya akan punah. Namun kenyataan berkata lain, di mana sekarang kita melihat justru nasionalisme semakin meningkat di antara negara-negara. Kita bisa mendengarnya dari retorika Donald Trump, Xi Jinping, Shinzo Abe, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah itu nasionalisme? Dan bagaimanakah ideologi yang relatif baru ini dapat berkembang? Nasionalisme adalah pergerakan ideologis yang memperjuangkan persatuan, kekuasaan, dan kedaulatan sekelompok manusia yang menganggap diri sebagai bangsa yang sama. Bangsa atau nation yang menjadi objek perjuangan para nasionalis adalah sebuah perkumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok eksklusif di mana tiap anggotanya menganut paham, norma, dan sejarah yang sama dan menetap dalam sebuah wilayah yang permanen dan menjunjung tatanan hukum dan budaya publik yang serupa. Selama sejarah, pergerakan nasionalisme dapat menggunakan narasi dari kesamaan ras atau etnonasionalisme. Ada juga yang lebih mengacu pada sebuah bangsa yang memiliki kesetiaan dan solidaritas pada nilai-nilai tertentu atau civic nationalism. Cara yang paling ampuh untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari tiap bangsa adalah untuk membentuk sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang keanggotaannya dikhususkan untuk bangsa tertentu, yakni negara atau state. Menurut seorang antropolog bernama Benedict Anderson, semua bangsa yang ada berasal dari sebuah imajinasi masyarakat akan adanya komunitas politik yang berdaulat. Imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum tentu mengenal satu sama lain. Imajinasi ini sudah ada bahkan sebelum adanya bentuk negara modern, di mana peradaban-peradaban kuno sudah dapat mengelompokkan dirinya satu dengan yang lain. Salah satu bentuk paling primitif adalah kelompok yang mengelompokkan diri atas dasar untuk melayani penguasa yang sama seperti di Mesir kuno. Penguasa tersebut bisa dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau bahkan wujud Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Ada juga yang mengelompokkan diri atas dasar kepercayaan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang unik dan memiliki tugas khusus dari Tuhan seperti kerajaan kuno Israel. Meskipun demikian, pergerakan nasionalisme merupakan fenomena yang baru terjadi pada abad ke-16 di Eropa dan disebarkan ke seluruh dunia. Menurut Laia Greenfeld, Inggris adalah bangsa Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasional dan memilih untuk mengurangi pengaruh dari Gereja Katolik Roma dengan menamakan Raja Henry VIII sebagai kepala gereja pada tahun 1530 dan timbulnya nilai-nilai patriotisme Inggris yang tidak ingin diatur-atur oleh bangsa lain.
Setelah Inggris, nasionalisme juga tumbuh subur di Prancis yang disebabkan oleh tidak puasnya kaum bangsawan di bawah kekuasaan raja. Para bangsawan dan pemilik modal yang tidak puas inilah yang menjadi semakin empatik pada kalangan bawah yang semulanya tidak pernah terlibat dalam perpolitikan Prancis. Mereka pun menggerakkan masyarakat untuk melakukan revolusi besar-besaran dengan melahirkan konsep bangsa Prancis di mana semua masyarakat di dalamnya bebas dan setara. Pergolakan nasionalisme pun tidak dapat terbendung di Eropa. Di belahan dunia lain, ketidakpuasan masyarakat akibat kontrol Spanyol dan bangsa Eropa lainnya melahirkan banyak negara merdeka di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Seorang pakar antropologi bernama Ernest Gellner menyatakan bahwa nasionalisme tidaklah lebih dari proyek politik untuk menciptakan sebuah bangsa yang sebelumnya tidak ada. Kita bisa melihat contoh dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Sebelum kedatangan masa penjajahan, tidak ada yang mengenal sistem pemerintahan seperti yang kita kenal dengan sekarang. Justru dengan penjajahanlah yang menanamkan bibit-bibit nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara. Memang nasionalisme memiliki efek yang baik, yaitu dapat mempersatukan bangsa-bangsa yang semulanya terpisah. Namun bila kita tidak berhati-hati, nasionalisme juga bisa memisahkan kita.